Ada kami, itu hampir sama juga dengan Danayuk. Dan yang terakhir itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Semangat kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hati-hati. Pinjol-pinjol ilegal ini ternyata menyerupai pinjol legal. Yang sudah terlanjur di sini, jangan takut auto galbay. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu yang lagi rame di tweet, yang mana ada seorang pengusaha nih yang pampangin kriteria buat calon-calon kandidat karyawan di tahun 2026 yang banyak sekali spekulasinya, bahkan langsung diserang akunnya. Nah, ini yang lagi rame di tweet, ada yang menginformasikan untuk rekrutmen tahun 2026 itu wajib bebas BI checking, chat treats, kepoin second account, dan cek get contact. Terus ada yang jawab, memangnya kamu mau ngasih gaji berapa? Cuman 1,5 sampai 2 juta aja sudah bisa menjudge orang bahwa yang punya hutang nggak boleh kerja. Kita doakan semoga dia terbebas dari hutang-hutang pinjol dan nggak pernah menyentuh pinjol. Dan buat seluruh HRD di Indonesia, perlu kalian ketahui bahwa yang berhutang pinjol itu bukan karena dia mau, tapi karena dia terpaksa. Nah itu dia teman-teman ya, jadi nggak usah terlalu berpatokan pada ini. Kalau emang gaji kalian sampai puluhan 30 juta, oke lah, nggak apa-apa untuk cara-cara seperti itu. Tapi kalau cuma digaji 1 juta 2 juta buat apa? Buat makan zaman sekarang aja juga sulit. Bahkan buat bertahan hidup di antara himpitan ekonomi saat ini juga sulit. Jadi nggak usah terlalu dipaksakan. Masih banyak kok orang yang berbaik hati mau menerima orang-orang yang galbay. Yang penting niat tulus. Yang pertama adalah konsentrasi aja dulu terus galbay. Kemudian jangan pernah takut untuk jujur kepada siapapun. Dan lanjut kalian fokus untuk kumpulin uang dan selesaikan satu persatu. Jangan lagi ulangin gaya lubang tutup lubang. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, siapa yang masih mau melakukan yang namanya restrukturisasi. Jadi di sini ada seorang teman membagikan pengalamannya. Dia mengajukan restrukturisasi di Indodana dan ternyata langsung ditolak mentah-mentah sama adminnya karena tenor yang dipilihnya tidak sesuai yang diminta oleh Indodananya. Nah, seperti yang di-share sama teman kita mengatakan bahwa dia pengajuan restrukturisasi tapi ditolak dengan alasan bahwa restrukturisasi yang diajukan itu adalah sebanyak 12 bulan. Terus dijawab sama teman kita ini, dia bilang seharusnya kan sesuai kemampuan. Kalau sesuai aturan OJK, ya kalau segitu ya nggak mampu lah. Yang ada tetap nggak kebayar. Saya ada itikat baik tapi tidak dipertimbangkan. Terus jawaban dari Indonesia hanya bisa minta maaf karena kalau untuk restrukturisasi itu tidak bisa 12 bulan. Jadi dalam arti kata, ngapain kita ngajuin restrukturisasi kalau ujung-ujungnya kita hanya suruh dibayar untuk tepat waktu. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi emang pinjol itu menyulitkan ya. Bagi orang yang mau melunaskan cepat disulitkan, bagi orang yang bayar tepat waktu itu disulitkan, bagi orang yang mau restrukturisasi itu pun juga disulitkan. Jadi yang tidak disulitkan apa ya? Galbay. Galbay itu disulitkan hanya dengan teroran dan juga masuk ke dalam slip OJK. Kemudian datang desi ke rumah kita. Udah itu aja. Karena apa? Bayar lunas pun sekarang banyak limit yang diblok. Bayar lunas pun banyak orang yang langsung ditembak. Ditembakkan uang lagi dengan dalih marketing agar kita minjam uang lagi kepada mereka. Kemudian mengajukan restrukturisasi pun mereka langsung menolak karena dianggap terlalu lama. Mereka maunya kita ajukan restrukturisasi, bayar tepat waktu dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi buat apa restrukturisasi yang ujung-ujungnya keluar uang lebih banyak, bunga lebih banyak lagi, kemudian teoran juga tetap tidak hilang. Jadi buat apa? Ya, sama halnya seperti mereka-mereka semua yang terjerat pinjol. Jadi ternyata dari banyaknya kasus dan curhatan teman-teman semuanya, banyak yang terjerat pinjol karena salah lihat nama pinjolnya. Banyak yang terjerat pinjol salah pakai gunakan pinjol karena lihat logo pinjolnya ternyata sama. Jadi hati-hati sekali buat teman-teman semua ya. Jadi di sini saya angkat beberapa pinjol-pinjol yang memang ini adalah pinjol ilegal
dia menyerupai pinjol legal. Hanya ada 94 pinjol resmi saja. Saya sudah buatkan vlognya buat kalian. Jadi di luar itu adalah ilegal. Walaupun logonya sama, walaupun namanya hampir sama, walaupun dia ada embel-embel OJK, pastikan kalau dia bukan 94 pinjol berarti dia adalah ilegal. Sama halnya contoh seperti cash cepat, ini hampir sama dengan cash pro. Cash pro ini adalah ilegal. Sebelumnya di tahun 2025 awal dia pernah ada muncul, kemudian langsung diblokir sama Satgas Pasti, dan sekarang di awal tahun 2026 dia muncul lagi. Yang benar adalah cash cepatnya, yang ilegalnya adalah cash pro-nya. Jangan salah lagi. Lanjut itu adalah pinjamin, itu hampir sama dengan pinjam pasti. Jadi jangan salah pilih. Kemudian ada Kredinesia, itu hampir sama juga dengan kreditku. Lanjut lagi adalah pinjam yuk, itu hampir sama dengan pinjam plus. Lanjut lagi ada danaku, itu hampir sama dengan dana digital. Lanjut lagi ada kami, itu hampir sama juga dengan dana yuk. Dan yang terakhir itu adalah kredit pintar, itu hampir sama dengan pinjam link dan juga dengan ayo pinjam. Nah, dan banyak lagi pinjol-pinjol yang hampir sama menyerupai. Jadi jangan salah memelihara pinjol, apalagi kalian. Karena ketakutan dengan teroran pinjol ilegal ini, kalian lunas yang ilegal ini, kemudian kalian abaikan yang legal. Itu salah pasti ya teman-teman ya. Jadi jangan salah mulai sekarang dan jangan pelihara pinjol-pinjol ilegal. Saya pastikan sampai detik ini belum pernah ada yang namanya pinjol ilegal turun ke lapangan. Belum pernah ada yang namanya pinjol ilegal dengan segala terorannya itu benar-benar membunuh kalian ataupun menakut-nakutin kalian. Belum pernah ada yang namanya pinjol ilegal sampai detik ini masuk ke dalam slik OJK. Dan belum pernah ada yang namanya pinjol ilegal sampai detik ini bisa bertahan lebih dari 3 bulan untuk segala terorannya. Rata-rata hampir 1 bulan aja mereka udah langsung caw. Ataupun langsung berganti sistem dan berganti pinjolnya. Kalau masih ada yang bertahan biasanya itu peliharaan. Jadi mulai sekarang buat teman-teman semuanya, saya pastikan galbay saja dulu, jangan pernah takut. Karena kalau kalian ternyata galbay di pinjol ilegal sudah pasti auto lunas. Kalau ternyata kalian galbay di pinjol legal, kalian bisa pastikan kalian hanya menunda bayar dan nanti pelan-pelan akan membayarkannya. Dan kalau pada saat tiba waktunya kalian ingin membayarkan ternyata tidak ada dalam slik OJK, sudah pasti pinjol kalian sudah di auto lunaskan. Entah itu dengan asuransi ataupun itu dengan kebijakan pinjolnya. Jadi yang pernah putus asa atau berpikir untuk mengakhiri hidup kalian karena dengan galbay, kalian pasti hidup lebih tenang lagi. Dekatkan diri kalian dengan Maha Pencipta dan yakin kita pasti bisa keluar walaupun itu jalannya lambat. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.